Salam menilai. Jumpa lagi bersama saya Jong Talo dalam acara podcast menuju Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Dan di studio telah hadir bersama kita, sahabat penilai, Bapak Iwan Bahron Ginting, SE MacDev Mapiser, kandidat TP nomor 2. Bagaimana Pak Iwan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi semua. wabarakatuh. Pak Iwan, Bapak ini kan incumbent. Kenapa sih masih mau nyalon lagi? Kok tidak mau ke DPN? Oke, kenapa masih mau DP ya? Ya mungkin masih ingin mencoba berusaha untuk membantu anggota, kebutuhan-kebutuhan anggota terkait dengan fungsi dan peran DP, ke depannya. Karena saya masih mikir, DP masih banyak fungsi untuk, perbaikan dan juga perlindungan khususnya ke anggota. Mungkin itu. Mungkin masyarakat penilai tidak semua mengenal siapa Iwan Bahron. Boleh diceritakan sedikit nggak? Selain Anda sebagai incumbent sebelumnya. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Bahron Ginting. Saya, eee, bekerja di KJPP Iwan Bahron Kan sebagai managing partner alhamdulillah dan, eee, pengalaman pendidikan saya untuk S1 di Satya Wacana, Manajemen Keuangan Ekonomi, kemudian untuk S2 di, UGM, Manajemen Aset dan lulus tahun 2015. Mungkin itu sekilas dari saya. Berdasarkan data yang kami dapat, Bapak mengangkat paper Bapak terkait dengan eksistensi, menjaga asa eksistensi profesi penilai di Indonesia. Oh iya, Kurang eksiskah penilai di Indonesia, Pak, sampai Bapak mengangkat isu itu? oke. Menjaga asa ya? Iya. Iya, jadi memang kita lihat saat ini, kondisi kondisi penilai di Indonesia ini memang, cukup mengkhawatirkan. Dilihat dari beberapa sisi, misalnya sisi perlindungan hukum, kemudian sisi ekonomi market, di mana itu sangat-sangat, berpengaruh nanti terhadap eksistensi penilai. Apakah memang penilai ini masih eksis, penilai eksternal kita atau tidak ke depan. Jadi memang kita harus sama-sama bahu-membahu untuk mencoba memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dan juga meningkatkan, eee khususnya untuk, eee, ke depan bagaimana anggota keseluruhan dari MAPI bisa lebih eksis. Ini Apa yang perlu ditingkatkan dari eksistensi saat ini? Mengingat Bapak sudah pernah di DP. oke, baik. Yang perlu ditingkatkan mungkin dari sisi perlindungan hukumnya, bahwa saat ini lagi-lagi ya, kita masih belum punya undang-undang penilai, itu satu, di mana undang-undang itu kan sebetulnya payung hukum untuk, eee, kita, eee, kita melakukan penugasan, juga berkiprah di dunia penilaian. Kemudian juga saat ini juga banyak, eee, pengaruh pengaruh dari penilai-penilai di luar dari anggota MAPI. Misalnya ada penilai internal yang tidak semuanya anggota MAPI, atau, mungkin juga ada penilai-penilai lain yang mencoba untuk, eee, tanda petik mengambil peran penilai penilai kita anggota MAPI di Indonesia. Seperti penilai internal bank itu sangat mengkhawatirkan, karena terkait dengan peraturan OJK nomor 40 tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nah itu memang, eee, limit aset yang bisa dilakukan oleh penilai internal itu sampai dengan 10 miliar dan ini sangat-sangat mengambil mengambil porsi peran dari penilai kita terutama di daerah. Nah mungkin langkah yang bisa kita lakukan adalah kita coba bernegosiasi kembali dengan regulator khususnya OJK, perbankan maupun BI
terkait dengan POJK ini. Mungkin kita bisa mencari win-win solution di situ, yaitu, kalau saya sih berpikiran, bank sendiri untuk membangun, tim internal pun juga kan itu butuh cost, butuh effort juga. Eee, Tidak salah kalau itu diserahkan ke kita, cuman mungkin nanti kita akan coba buat, solusi buat mereka seperti apa kita tawarkan misalnya, kita bisa menurunkan standar imbalan jasa, untuk fee minimumnya yang dianggap masih terlalu mahal mungkin bagi mereka, mungkin itu. Tadi Bapak bicara soal hukum, ada undang-undang dan sebagainya. Ada ketakutan dari penilai saat dipanggil oleh aparat penegak hukum, khususnya untuk BAP saat saksi persidangan. Yang lebih parah lagi, diwakilkan kepada staf yang kompetensinya masih perlu belajar lagi. Nah, sebegitu takutnya sih menilai dengan APH? Dan bagaimana sih pengalaman Bapak kurang lebih 4 tahun lalu hingga saat ini terkait dengan hal tersebut? Oke, pandangan kita ya, seberapa menakutkan gitu APH. Memang, kita harus jujur ya bahwa kita tidak terbiasa berhadapan dengan APH. Pasti kalau ada pemanggilan atau apa kita pasti pressure atau tertekan gitu dan berpikir yang mungkin sudah terlalu jauh. Memang kalau kami sih melihatnya bahwa pengalaman saya sih bahwa anggota ini sebaiknya, mulai dari awal gitu ada pemanggilan atau ada, eee, informasi gitu akan ada pemanggilan sebaiknya menghubungi asosiasi di mana DP di situ ada gitu. Sehingga kita bisa bantu dan bisa juga menguatkan mereka agar mereka tidak, ibaratnya tidak terlalu takut juga dan juga tidak, eee, mungkin ada over reaksi yang bisa mengakibatkan, pengaruh pengaruh negatif terhadap, terhadap kelangsungan, posisi mereka di proses hukum tersebut. Mungkin. Sejauh ini apakah sudah ada semacam PPL atau pembinaan kepada anggota khususnya terkait dengan perlindungan hukum? Misalkan ada kasus kaji ulang satu aset properti sederhana gitu ya. Itu pernah nggak dibuatkan pola atau tipologi sehingga saya kalau kejerat kasus hukum, saya sudah tahu nih, oh rumusnya ini, saya minum resepnya dari Bapak sebagai DP dokter saya, Iya. itu ini. Pernah nggak Pak? Jadi kalau di periode kami itu dari 2020 kita sudah ada beberapa kali melakukan sosialisasi di mana beberapa materi di dalam sosialisasi, tersebut itu ada memang, apa-apa yang memang kami lakukan prosesnya seperti kaji ulang, kemudian ada SO di mana saat ini istilah SO itu menjadi OKN, Iya. Binewa Jalindo. Jadi memang, mmm, dan ada beberapa kegiatan, itu memang kita, brief langsung bagaimana menghadapi APH, kemudian bagaimana juga, eee, apa, kita mempersiapkan dokumen, kertas kerja maupun, eee, hal-hal yang terkait dengan penugasan yang kita lakukan di dalam proses tersebut. Sejauh ini sampai kepada seluruh anggota MAPI atau mereka yang hanya certified saja? Waktu itu kita beberapa kali memang kita tidak batasi untuk yang sertifikat saja, itu mulai dari A, B juga sudah kita, lakukan dan seberapa jauhnya memang tentu ini masih banyak kekurangan dan harapan kita sih kita bisa tingkatkan lagi baik kualitas maupun kuantitasnya di ke depan ini. Baik, Bapak Iwan, jumlah kasus yang ditangani DP itu kan terus bertambah. Namun penyelesaian dan strategi itu kan cukup terbatas ya penyelesaiannya. Strategi apa yang bisa diambil agar harmonisasi antara kasus dan solusi itu bisa dapat seimbang? Baik strateginya memang, kelemahan kita di sini kita nggak bisa pungkiri ya bahwa memang anggota sendiri
saya juga termasuk, kita semua anggota, itu memang perlu peningkatan terus terhadap kompetensi dan juga kepatuhan terhadap KPI dan SPI. Namun di sisi lain, kita juga menyadari bahwa kondisi aparat APH kita di Indonesia ini lagi-lagi juga belum belum ibaratnya belum selaras ya, belum satu perspektif dengan kita di MAPI dan eee, dan itu tantangan yang menurut saya itu yang berat dan perlu kita lakukan banyak-banyak sosialisasi, kemudian kita juga lakukan MOU, namun itu tidak gampang, tapi insyaallah kita coba buat itu nanti untuk ke depan. Pak Iwan, jumlah kasus yang ditangani DP itu terus bertambah, namun penyelesaiannya cukup terbatas. Strategi apa yang efisien yang bisa ditempuh agar harmoni antara jumlah kasus dan penyelesaiannya itu seimbang? Bagaimana argumen Anda? Baik, mungkin kita eee coba sampaikan dulu bahwa sebetulnya jumlah kasus itu tidak berjalan lurus dengan jumlah penyelesaian, karena memang eee, sebagian besar malah kasus yang ada itu memang selesai dengan kondisi eee, masih masih belum ada kelanjutannya. Nah, strategi, kalau ditanya strategi apa agar penyelesaian kasus mungkin lebih efektif ya ke depannya, mungkin dari asosiasi khususnya DP, dan juga perangkat-perangkat lain misalnya BHA itu bisa bersinergi lebih baik, dan juga mungkin kita akan butuh tambahan lawyer juga ya, pengacara untuk perlindungan dan pembelaan terhadap anggota. Nah, kemudian juga sinergi dari anggota sendiri pun juga diperlukan. Nah, untuk nanti bagaimana bisa menghandle kasus ini untuk eee, apa, hasil yang terbaik. Adakah closing statement Pak Iwan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Bahron Ginting, calon DP dengan nomor urut 2. Eee, saya berkeyakinan dengan pengalaman saya hampir 4 tahun ini sebagai DP dan juga dengan keinginan untuk terus berusaha menjadi yang terbaik untuk anggota, saya meminta kesediaan dari teman-teman semua anggota untuk memilih saya di periode DP ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Masyarakat menilai demikianlah perbincangan kita bersama Iwan Bahron Ginting, kandidat DP nomor urut 2. Saya Talo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam penilai.